Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema yang menjadi khotbah kita di pagi hari ini, apakah saya mengenal Tuhan? Apakah saya mengenal Tuhan? Bapak, Ibu, kita sering mendengar pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini ingin menunjukkan, mengatakan kepada kita bahwa jika kita tidak mengenal seseorang, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengasihi orang tersebut. Mengenal seseorang belum berarti kita mengenal, mengetahui secara pribadi orang tersebut. Mungkin kita hanya mengetahui rupa, atau mungkin kita hanya mengetahui sebatas nama saja. Tetapi belum tentu kita mengenal pribadi orang tersebut. Seperti mungkin berkenalan dengan teman baru yang bersikap acuh tak acuh. Namun ketika mengenalnya lebih dalam, kita mengetahui betapa pedulinya ia terhadap sesama, meskipun tidak ditunjukkan secara langsung. Nah, sama halnya juga dengan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal Dia secara pribadi. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, secara personal. Dan apa yang menghalangi mereka? Yaitu karena dosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 bahwa yang menyebabkan kita terpisah dari Bapa dan tidak bisa mengenal Dia lebih dekat adalah karena dosa. Dosa yang masih menguasai hati kita selalu berusaha menghalangi kita untuk tidak dapat mengenal Dia dengan baik. Ketika kita berada di gereja, mata dan pikiran kita mengawang-awang pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti merencanakan liburan, atau bahkan merencanakan hal-hal yang lainnya. Kita tidak bisa fokus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tahu dan kenal adalah dua hal yang berbeda. Mungkin kita mengetahui seseorang, tetapi kita belum tentu mengenal seseorang secara pribadi. Belum tentu kita mengenal sifat-sifat seseorang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar. Mungkin kita yang sudah lama datang ke gereja, biarlah pertanyaan ini juga kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya benar-benar sudah mengenal Tuhan Allah? Dan jikalau sudah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apa buktinya bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya yang barusan kita baca. Ada dua tanda yang menunjukkan kepada kita, atau yang menolong kita untuk melihat diri kita masing-masing, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu taat kepada firman Tuhan. Orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus di dalam hidupnya akan hidup di dalam takut akan firman Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Dengan jelas di sini Rasul Yohanes menuliskan atau bahkan memerintahkan kepada semua orang yang mengatakan bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus hidup
taat kepada firman Tuhan. Inilah tandanya, inilah buktinya bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Kita hidup taat kepada firman Tuhan. Nah, perlu kita ketahui kata mengenal di sini bukan hanya sebatas mengetahui di luar saja, bukan hanya mengetahui sepintas lalu saja, tetapi kita benar-benar sungguh ingin mengetahui secara detail orang yang mau kita kenal. Kita ingin memahami betul-betul siapa Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya kita mendengar tentang Tuhan Yesus, bukan hanya kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, tetapi kita juga ingin mau mengenal Dia dan bahkan mau bersekutu dengan Dia. Kita mau menjadikan Dia sebagai Tuhan kita. Mengenal Tuhan Allah secara pribadi. Ini adalah satu hal yang harus kita lakukan dulu agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Lalu setelah kita menjadi percaya, ada tuntutan yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Makanya dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, hidup taat kepada perintah Tuhan adalah merupakan suatu hal atau tanda yang mutlak yang harus ada pada seseorang yang mengaku mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena dari buahnya lah, dari kesaksian hidupnya lah, kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ibaratkan pohon-pohonan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pohon buah-buahan itu baik atau tidak? Tentu kita bisa mengenalnya dari buahnya. Jikalau kita sebagai orang-orang Kristen, kita sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita wajib hidup di dalam taat kepada firman-Nya. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang bisa kita pilih. Ini bukan sesuatu perintah yang bisa kita abaikan. Tetapi ini adalah satu kewajiban, keharusan bagi kita sebagai semua orang percaya untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ketaatan, bukankah ini hal yang paling utama yang Tuhan inginkan bagi umat-Nya, yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Dari sejak semulanya, Tuhan menciptakan manusia. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Tetapi, lagi dan lagi kita melihat, mengapa ada kejatuhan manusia di dalam dosa? Karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Mengapa kita sering kali melakukan dosa? Karena kita tidak mau hidup taat kepada firman Tuhan. Yohanes di sini ingin menolong kita atau mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengecek diri kita masing-masing. Kita mungkin yang sudah bergereja bahkan dari kecil. Kita mungkin yang sudah datang ke gereja terus-menerus. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita mengenal Tuhan Yesus? Kita hidup taat kepada firman Tuhan. Dan Yohanes di sini mau menolong kita, mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus hidup taat kepada Tuhan.
Lalu ayat keempat dan kelima. Di sini firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita. Seperti apa orang yang mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan tetapi hidup tidak taat kepada firman Tuhan. Dan juga orang yang mengatakan bahwa ia mengenal Tuhan tetapi ia hidup di dalam firman Tuhan. Ayat keempat di sini dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa ia mengenal Tuhan, ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, tetapi ia tidak mau menaati firman Tuhan, ia tidak mau hidup di bawah kontrol Tuhan, ia adalah seorang pendusta, artinya pembohong, penipu, dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Kebenaran tidak ada di dalam orang tersebut. Kenapa? Karena ia hanya mengakui Tuhan Yesus di dalam mulutnya. Tapi ia tidak sungguh-sungguh mau percaya. Tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa aku mengenal Tuhan. Tetapi ia tidak mau hidup di dalam perintah-perintahnya. Bukankah banyak kita lihat sekarang? Kita tidak lagi berbicara tentang orang-orang di luar sana. Bahkan kita berbicara tentang orang Kristen itu sendiri. Kita mungkin yang sudah lama datang ke gereja. Kita yang sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita hidup taat kepada firman Tuhan? Jikalau kita mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat kelima dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalamnya orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita bukan hanya menjadi orang yang mengetahui Tuhan Yesus. Kita bukan hanya menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus mau hidup taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena jikalau kita hidup di dalam taat kepada firman Tuhan, maka kasih Allah itu sudah sempurna. Bukankah ini yang Tuhan inginkan dari kita? Untuk hidup taat kepada firman-Nya. Mengasihi Dia dengan cara menaati firman-Nya. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan jikalau kita tidak mau taat kepada firman-Nya? Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, ayat yang kelima bahkan memberikan kita jaminan bahwa apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan di sini, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dengan menaati firman Tuhan inilah kita mengetahui bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena jikalau kita tidak menaati firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan? Ibaratkan seorang anak yang mengatakan, "Bapa, aku mengasihi engkau." Tetapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa ia mengasihi ayahnya. Hal yang ini tunjukkan sehari-hari adalah membantah, melawan orang tua, tidak patuh dan taat kepada perintah orang tuanya. Nah, jikalau secara manusia aja kita bisa memahami hal ini, apalagi Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, haruslah kita hidup
taat kepada firman Tuhan. Karena jikalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, dan kita masih hidup di dalam dosa, masih senang kepada hal-hal yang berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Kita diibaratkan sebagai seorang yang pembohong, pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa tandanya bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Yang pertama yaitu kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan artinya kita harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan inginkan kita mau lakukan. Bukan sebaliknya. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, haruslah itu menunjukkan sikap ketaatan kita kepada firman Tuhan. Baik itu kita dalam bersikap sehari-hari, baik itu dalam berteman, di dalam pekerjaan kita, di dalam berbisnis, apapun. Apakah kita menunjukkan sikap yang taat kepada firman Tuhan? Yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin dan percaya kita semua tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan sudah memberikan kita perintahnya di dalam Alkitab ini. Begitu banyak larangan yang Tuhan larang agar kita tidak lakukan. Tetapi larangan itu malah kita sering mau melakukannya. Seperti halnya jangan mencuri. Itu merupakan perintah Tuhan yang sangat jelas bagi kita. Jangan mencuri. Tapi seringkali, jikalau kita tidak sadar, kita jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan harus yang menjadi penuntun langkah hidup kita. Jikalau kita hidup di dalam taat firman Tuhan, maka kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita sudah sungguh mengenal Tuhan. Tapi jikalau kita masih hidup di dalam dosa, bagaimana kita mengatakan kita orang yang mengenal Tuhan? Tidak akan mungkin. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, tanda orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yaitu hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, ke-6 kita lihat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sangat jelas di sini. Rasul Yohanes mau menekankan kepada semua orang percaya yang sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Mereka harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Kita harus mau mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus hidup? Jikalau kita melihat, membaca di dalam firman-Nya, di dalam keempat Injil, kita melihat ada begitu banyak teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana ia hidup? Mungkin untuk pagi hari ini ada beberapa hal yang mau kita lihat dari firman Tuhan. Bagaimana cara Yesus hidup? Mungkin yang pertama, Tuhan Yesus Kristus selalu memfokuskan pikirannya untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Segala mindset pikirannya, dia selalu pikirkan untuk melakukan kehendak Bapa. Jikalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 34, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pada murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tidak ada hal lain yang ada di dalam pikirnya selain daripada melakukan kehendak Bapanya yang telah mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan Allah telah tetapkan baginya. Kita mengetahui tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Mencari kita orang-orang yang terhilang agar kita bisa diselamatkan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat manusia. Maka selama dia hidup, selama 33,5 tahun dia hidup, pikirannya dia ingin selalu mau melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya, itulah yang menjadi fokus tujuan hidupnya. Dia tidak mengarahkan pandangannya, pikirannya ke hal-hal yang lain. Fokus untuk melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Jika kita membaca juga di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37, memberikan kesaksian kepada kita bagaimana Tuhan Yesus Kristus selama hidupnya dia tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Matius pasal 5 ayat ke-37 dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari firman Tuhan ini kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan Yesus Kristus selama hidupnya dia tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Jadi selama hidupnya sebagai manusia tidak ada dosa, tidak ada celah yang bisa ditemukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak mau bermain-main dengan dosa. Karena ia mengetahui bahwa dosa itu adalah hal merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Lalu apalagi yang bisa kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi sesama manusia dan juga mau mengampuni sesama manusia. Mengasihi dan mengampuni sesama manusia. Ini merupakan beberapa contoh yang bisa kita lihat di dalam bagaimana cara Yesus Kristus hidup. Masih ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Intinya adalah ia ingin melakukan hal yang Tuhan Allah kehendaki di dalam hidupnya. Jadi bagi kita, semua orang-orang yang sudah mengakui, yang mengatakan bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa hidup mengikuti cara Tuhan Yesus Kristus hidup. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa ia wajib. Ini artinya apa? Bahwa tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak kita lakukan. Ini adalah satu keharusan bagi kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu keharusan bagi kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus telah tunjukkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Sungguh ini adalah satu pertanyaan, di satu sisi mungkin menakutkan bagi kita. Tapi di lain sisi ini juga bisa mengingatkan kita sekalian. Kenapa saya katakan menakutkan? Karena kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan.
tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman-Nya. Kita mengatakan bahwa kita mengetahui Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak mau selalu hidup dekat dengan Tuhan Yesus, menaati firman-Nya. Di sisi lain ini adalah merupakan pengingat bagi kita semua. Kita yang sudah mengakui bahwa kita orang-orang percaya. Baiklah kita hidup taat kepada firman Tuhan. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan begitulah kita bisa yakin di dalam hati kita. Dan bahkan dengan berani kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ingat firman Tuhan ini. Untuk senantiasa mau menolong kita. Untuk menanyakan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mengecek hati kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan jikalau tidak, jikalau belum, marilah kita mulai sekarang membulatkan hati, menekatkan hati kita untuk mengenal Tuhan dan hidup taat kepada firman-Nya. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Agar kita bisa menjadi saksi yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami berterima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan tanda, akan bukti bahwa kami sudah sungguh mengenal Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Jikalau kami hidup taat kepada firman Tuhan dan juga mau hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami mengakui kelemahan kami. Seringkali kami hidup tidak taat kepada firman-Mu. Seringkali kami hidup dengan cara kami masing-masing. Kami memohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, yang menolong kami, agar kami boleh mau hidup taat kepada firman Tuhan. Bantulah kami semua ya Bapa untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk senantiasa mau taat kepada firman Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.